Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini saya dan tim dari Bayu Sehat Mandiri boleh kembali hadir ini di Sumber Musito, di Sumber Waras ya. Sukih Waras ini yang kedua, ini kesempatan yang kedua. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, juga Bapak Kepala Desa yang boleh menerima kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita melakukan acara dialog kesehatan, sedikit saya akan menyinggung sesuai dengan tema bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mendeteksi suatu penyakit. Dengan cara inilah kita bisa betul-betul sehat tanpa obat. Visi saya Bapak Ibu mulai dari awalnya adalah membuat masyarakat. Jadi saya dulu visi besar kami namanya SMS, Sehat, Mandiri, dan Sejahtera. Sehat itu adalah menjadi poin satu. Di dalam sehat kita punya gerakan, yaitu gerakan kita, gerakan dilarang sakit. Jadi kalau tahun 2014 ke bawah, jadi antara 2010 sampai 2015, kita punya program yaitu GHS, Gaya Hidup Sehat. Tetapi di akhir-akhir ini kita sudah berubah lagi ke yang lebih baru, lebih ke generasi yang mendatang. Kita menyebutnya dengan nama STNG, Save the Next Generation, karena yang kita jangkau adalah anak-anak yang milenial, anak-anak baru. Anak-anak yang anak-anak milenial akan mengalami banyak sekali tantangan. Mereka banyak mengalami problem-problem yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bapak Ibu. Karena itu tema pada pagi hari ini kita angkat bagaimana sedini mungkin kita mendeteksi dan kita mencegah penyakit. Penyakit Bapak Ibu kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi klasifikasinya kita bagi menjadi 5 kelompok penyakit besar. Yang utama adalah penyakit pada saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan ini dimulai dari mulut, dimulai dari air liur, masuk ke tenggorokan, diolah di dalam lambung, diserap di dalam usus, dan dikeluarkan. Ini adalah proses yang pertama, kesehatan yang perlu dijaga adalah di sistem metabolisme atau pencernaan. Yang kedua, penyakit pada bagian yang berurusan dengan pernafasan. Pernafasan itu mulai hidung, dia ke paru-paru, dia dicampur dengan darah, dia disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga terjadi proses penyebaran oksigen dan pembakaran metabolisme. Kemudian yang ketiga adalah yang berurusan dengan organ. Berurusan dengan organ ini ada jantung, ada paru, ada pankreas, ada ginjal, ada empedu, ada kantong kemih, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat berurusan dengan saraf. Saraf ini kita bagi 2. Yang pertama itu adalah saraf pusat. Jadi dia tentang hormonal, tentang bagaimana keseimbangan, tentang bagaimana kita menjaga di kondisi kita tetap bisa mengatur yang stabil, jadi supaya tidak takut, tidak was-was, dan lain sebagainya. Saraf yang kedua pada saraf pada otot, pada kaki, pada tangan, pada leher, pada punggung. Dan yang terakhir penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan abnormal. Pertumbuhan abnormal ini banyak, mulai dari kalau Bapak Ibu lihat di talkshow saya, anak kecil lahir prematur, mengalami kelainan,
Anak kecil lahir ketuban ketuban kering, punya kelainan. Anak kecil lahir tidak menangis, jadi kelainan. Anak kecil kena suntik polio, jadi dia kadang-kadang terkena virus polio. Mereka mengalami banyak kelainan dan karena terjadi, memang kalau itu dari lahir. Tetapi ketika tumbuh juga ada yang pertumbuhan abnormal. Mereka jadi minta maaf, hari-hari ini banyak kanker, banyak juga penyakit tumor, pertumbuhan abnormal yang ada. 5 penyakit ini yang kita klasifikasikan, dan pagi hari ini saya akan mencoba mencegah dan bagaimana kita mendeteksi dari dini. Kita mulai dari pencernaan. Organ pencernaan kita Bapak Ibu itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah enzim, yang kedua adalah asam lambung, dan yang ketiga adalah instruktur dari saraf pusat. Bapak Ibu banyak mengeluh orang sakit MAH, sakit pencernaan. Kenapa orang bisa sakit pencernaan? Itu sepele sebenarnya. Kalau orang bilang, oh karena puasa, orang puasa justru semua sembuh dari sakit MAH. Oh karena kurang makan, orang kurang makan, banyak orang tidak ada yang sakit MAH gara-gara kurang makan. Apa sih penyebab utama daripada sakit MAH? Penyebab utamanya adalah satu, kebingungan saraf pusat mengatur kondisi kita. Jadi begini, banyak orang yang tidak bisa menyadari dirinya sendiri. Banyak orang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Contoh, ada satu istilah yang berkata begini, kita makan kalau kita lapar, betul ya? Terus yang kedua, kita makan apa yang kita sukai. Terus yang ketiga, kalau pas yang disukai makannya banyak, kalau tidak disukai makannya sedikit. Itu betul ya? Itu manusiawi semuanya. Tapi kondisi inilah yang membuat orang menjadi sakit. Tubuh itu selalu berbicara tentang ketepatan, tepat waktu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu biasanya makan pagi jam 6. Saya yakin 100% jam 6 kurang 5 menit, jam 6 kurang 10 menit perutnya Bapak Ibu bunyi. Tanpa dialarm, tanpa disuruh, tidak usah lihat jam, perutnya pasti bunyi. Begitu bunyi, tubuh sudah tahu ini waktunya makan. Kenapa kok begitu? Otak kita dengan sadar dia akan menyiapkan semuanya. Sebelum jenengan makan, saya ulangi ya, sebelum jenengan makan sesuatu, otak kita sudah menginstruksikan untuk persiapan menerima makanan. Persiapannya apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Dia akan menyiapkan terutama asam lambung, asam, kondisi asam. Jadi satu asam, kondisi asam yang ada di lambung kita, orang nyebutnya asam lambung. Dengan tujuan apa? Ketika kita disiapi asam lambung, ketika Bapak Ibu makan, makanan itu pasti diolah sempurna. Karena itu bagi orang-orang muslim ada satu istilah, ada satu sunnah Rasul yang mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi tubuh kita itu sebenarnya menginstruksikan kita makan itu sebelum lapar. Tapi orang selalu milih kalau sudah lapar baru makan. Itu pasti terjadi kebingungan di sistem metabolisme. Yang kedua, Bapak Ibu saya minta maaf. Kalau orang makannya yang disukai, itu saja, maka saya jamin 100% tubuhnya pasti sakit. Kenapa kok sakit? Tuhan menciptakan semua tanaman, tumbuhan, hewan dengan beraneka ragam dengan satu tujuan, untuk kesehatan manusia. Jadi semua tanaman adalah obat, semua makanan adalah obat ketika kita konsumsi secukupnya. Kemudian yang ketiga, kita biasanya makan banyak pada yang disukai. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika jenengan makan dalam jumlah banyak di waktu tertentu
jumlah sedikit di waktu tertentu, maka terjadi juga kebingungan di otak kita. Apa yang menjadi bingung? Biasanya ngolahnya cepat jadi lambat, biasanya ngolahnya lambat jadi cepat. Akibatnya apa? Beberapa waktu akan terjadi kebingungan. Berapa lama tubuh biasanya beradaptasi? Ini hebatnya tubuh kita. Ketika jenengan masih muda, usia di bawah 15 tahun, itu adaptasi cuma butuh waktu sehari 2 hari adaptasi. Tetapi orang yang sudah di atas umur 15 sampai 30 tahun, mereka butuh adaptasi 3 hari. Setelah 30 tahun ke atas, adaptasi bisa mingguan. Kenapa kok begitu? Karena otaknya sudah, programnya sudah berbeda dengan yang awal. Kemudian yang kedua, enzim yang dipakai untuk mengolah makanan juga berbeda. Itu di proses metabolisme. Bagaimana mencegahnya? Begitu muncul gejala-gejala, ketika jenengan harus makan jam 6, tibanya makannya jam 7, maka selama jam 6 sampai jam 7 tubuh akan membuat sistem yang berbeda. Kasih kerucuk-kerucuk, kasih nyeri, kasih sakit, kasih glegeken, kasih kembung. Itu respon untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk ayo makan. Sampai jam 7 jenengan tidak makan, otaknya diem, gak kena dikandani gitu ya. Dia kan diem, dia tidak akan memberi respon lagi. Akhirnya rasa laparnya hilang, akhirnya tidak ada reaksi apa-apa. Besok diulangi lagi, hal yang sama akan dilakukan. 3 hari berturut-turut, dia tidak akan ngasih tanda apa-apa. Tahu-tahu 1 bulan berikutnya, jenengan yang biasa tidak pernah sakit mah, tahu-tahu jadi sakit mah. Jadi saya katakan, orang sakit mah bukan karena lombok. Orang sakit mah bukan karena yang pedas, tidak sama sekali. Loh Pak, kalau saya makan pedas kenapa perut saya sakit? Pedas itu tergantung kebiasaan. Paham maksud saya ya? Jadi orang sakit pedas, makan pedas perutnya sakit itu hanya faktor kebiasaan saja. Ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini Bapak Ibu, kalau Jawa Tengah hobinya makan manis. Kalau jenengan ke luar Jawa hobinya pedas, pedasnya bisa level 8, level 10. Kalau saya ke Banyuwangi, hobinya minta ampun, sangat pedes. Berbeda tiap daerah. Ketika orang yang makan pedas dikasih manis ya perutnya komplain, nek. Jenengan yang tidak pernah makan pedas dikasih pedas, perutnya juga komplain, diare. Nah, semua itu hanya faktor kebiasaan. Cara nyegahnya gimana kalau sudah tahu mau sakit? Saya kasih resep biasanya, daun sukun, kunir putih, temulawak, dan gula aren. Daun sukun itu adalah untuk 5 organ yang tadi saya sebutkan juga. Kemudian yang kedua, temulawak. Temulawak itu satu tanaman Bapak Ibu yang kalau orang Jawa bilang untuk meningkatkan nafsu makan. Kunir putih itu antibakteri, antivirus, dan anti kelainan. Seandainya ada luka di dalam lambung kita, dengan kunir putih dia akan diobati. Temulawak untuk meningkatkan rangsangan untuk kepingin makan. Gula aren karena dia bersifat manis, dia membantu proses fermentasi dalam perut kita sehingga penyerapan lebih bagus. Itu alasan kita membuat rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, dan gula aren. Kalau sudah terlanjur parah, baru jenengan saya kasih rekomendasi Empro. Jadi kalau Bapak Ibu saya lihat sakitnya tidak terlalu parah, saya tidak pernah ngasih Empro. Saya cuma kasih rebusan saja. Tapi kalau sudah parah, pasti saya bilang di situ, kalau mau silahkan minum Empro. Karena prinsip saya satu, bukan untuk jualan obat atau jualan jamu, tapi ngajarin jenengan bisa sehat tanpa obat. Yang kedua, yang berurusan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah ini urusannya ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, ketika saluran-saluran pembuluh darah ini tersumbat, maka dampaknya menjadi efek domino. Ketika jenengan punya air, pompanya, kerannya macet atau salurannya buntu, maka yang terjadi tekanan airnya menjadi tinggi.
Akibatnya apa? Jantungnya pasti masalah. Kalau jantung sudah masalah, berarti darahnya tidak bisa lancar ngalirnya. Akibatnya terjadi apa? Endapan darahnya menjadi tinggi, darahnya jadi kental. Ketika darahnya jadi kental, oksigen kurang, nutrisi kurang, jenengan merasakan tangan kesemutan, tangan jempe, bahu sakit, leher kaku. Itu efek dari peredaran darah yang tidak lancar. Pertama munculnya jarang-jarang, paling 1 bulan belum tentu 1 kali kesemutan. Saya minta tolong, ketika tanda-tandanya sudah muncul, ada yang ganggu sedikit-sedikit, minta tolong bersihkan. Bersihkannya gimana? Yang pertama, yang menyebabkan sumbatan jangan dikonsumsi. Apa sih yang menyebabkan sumbatan? Sumbatan di pembuluh darah cuma ada 3. Yang pertama itu adalah lemak jahat. Yang kedua itu adalah garam, mineral. Dan yang ketiga itu adalah gula yang membuat darahnya jadi kental. Karena itu beberapa talkshow saya ngajari orang biasanya begini. Kalau jenengan mau cek badan jenengan itu sehat atau tidak, pada waktu pagi ketika keluar keringat dijilat keringatnya. Rasanya apa? Rasa keringat Bapak Ibu kalau jenengan diabetes saya jamin pasti manis, pasti lengket. Kencingnya aja jenengan kencing 5 menit semut datang kok kalau orang sakit diabetes. Tapi kalau jenengan sakit asam urat tinggi, ketika jenengan jilat keringetnya asin. Cirinya apa? Kalau orang punya asam urat, kalau dia keringetan bajunya berbentuk gambarnya pulau-pulau. Tahu gambar pulau-pulau? Putih gitu loh ya. Itu keringetnya ngandung banyak garam. Yang betul gimana? Yang betul ya ada garam tapi tidak terlalu banyak. Jadi dia tidak sampai gambar. Rasanya gimana keringat yang sehat? Keringat yang sehat itu rasanya nano-nano. Nano-nano, jenengan pernah enggak konsumsi air degan yang masih muda sekali? Air degan yang rasanya masih muda sekali itu tidak manis. Rasanya itu agak kecut, agak asin, ada manisnya sedikit. Itu yang paling sehat. Jadi rasa keringat paling sehat itu. Kemudian kalau itu sudah dihentikan berarti tidak ada penyumbatan. Kalau sudah terlanjur nyumbat, tubuh harus dibantu untuk membersihkan. Bersihkannya gimana? Jangan nunggu, tidak bisa jalan, jangan nunggu tangannya sudah tidak bisa digerakkan, baru ketemu saya terus tanya, Pak tangan saya kok belum pulih-pulih. Kalau sudah nyumbat Bapak Ibu, lama nyembuhkannya. Kalau sumbatannya di luar gampang, jenengan ambil kawat okrok-okrok gini selesai, betul ya. Ini masalahnya pembuluh darah. Gimana caranya kalau sumbatannya mumpung masih kecil? Kalau cuman masih kecil, olahraga selesai. Ada orang, Pak kalau badan saya capek semua, saya pakai lari-lari, habis lari-lari ringan, betul kan? Itu sumbatannya kecil. Jadi apa artinya? Kalau sumbatannya kecil, jenengan olahraga yang bisa keluar keringat, dijamin pasti lancar. Terus Pak, saya sudah olahraga tapi masih timbul lagi, berarti keraknya nempel. Gimana membersihkannya? Konsumsilah seledri kenikir supaya melancarkan pembuluh darah. Yang kedua, malam-malam bisa konsumsi jahe dengan lemon. Terus yang ketiga, kalau sumbatannya sudah mulai dibersihkan, lah kalau sumbatannya ini ada di persendian, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang anak-anak sekarang yang kerjaannya sekarang kan sudah main handphone semua. Kalau capek Bapak Ibu yang capek kerja itu jempolnya, kan gitu kan? Sebentar lagi jempol kan banyak yang sakit habis ini. Gimana caranya kalau sumbatannya ada di pergelangan atau persendian? Konsumsi nanas. Buatkan rendaman asam, garam, dipakai untuk ngerendam tangan. Supaya apa? Jangan sampai sakit. Kemudian loh Pak ini sudah terlanjur parah, akibatnya jantungnya jadi bengkak. Kenapa jantungnya bengkak? Mompanya keberatan.
Konsumsilah jahe merah, kemudian yang kedua makan bekatul. Sebagai apa? Nutrisi untuk jantung. Kalau terpaksa sekali, kalau karena kasus kolesterol yang menyebabkan jantung sampai bengkak, kalau terpaksa konsumsilah Bama Visio. Karena apa? Musuhnya lemak. Kalau ini garam cepat hilang Bapak Ibu. Tapi kalau lemak yang menyebabkan sampai TG tinggi, itu susah minta ampun. Karena lemak itu nempel. Jenengan tahu enggak sumbatannya yang dihasilkan oleh lemak? Ibu-ibu yang di dapur kan sering goreng, betul kan? Nyucinya pakai sabun yang ada kejutnya kan, sehingga ketika dibersihkan gini kan langsung keset, betul kan? Semua lemak lawannya cuman cuka. Tetapi ketika lemak ditambah cuka, dia jadi kristal. Kristalnya apa? Ketika jenengan lihat di selokan, di saluran selokan itu ada bentuknya putih. Betul ya? Keras, betul kan? Itu diremet pakai tangan ya hancur. Tapi kalau itu di pembuluh darah Bapak Ibu, gimana menghancurkannya? Ini saya kasih rahasianya. Lawannya lemak jahat adalah lemak baik. Saya ulangi, lawannya lemak jahat adalah lemak baik. Karena itu orang yang sakit kolesterol yang terjadi sumbatan parah, saya sarankan konsumsi Bama Visio. Karena apa? Lemak jahat harus dilawan dengan lemak baik dan nanti akan terkikis secara bertahap. Kemudian yang ketiga, untuk organ dan paru-paru saya jadikan satu. Organ itu butuh nutrisi Bapak Ibu. Karena itu saya minta tolong, kalau makan sesuatu, makanlah sebanyak mungkin jenisnya. Saya ulangi, makanlah sebanyak mungkin jenisnya. Kalau buah, makanlah buah pada musimnya. Kalau musim mangga, wajib makan mangga. Musim rambutan, makan rambutan. Musim durian, ya makan durian, tapi jangan banyak-banyak. Musim salak, ya makan salak. Tapi ada juga buah yang tidak kenal musim. Buah yang tidak kenal musim saya sebutkan, ada belimbing, ada jambu, ada pepaya, ada semangka, ada melon. Itu buah yang tidak kenal musim. Tetapi buah-buah yang lain adalah buah-buah yang bermusim. Semua buah bermusim, saya ulangi, semua buah yang ditentukan oleh musim, dia punya khasiat obat pada musimnya. Sekarang musim mangga sudah lewat ya. Masih musim mangga ini ya, sampai bulan Desember, betul kan? Kenapa sih Indonesia dikasih mangga pada bulan Desember? Biasanya bulan Desember musimnya apa Bapak Ibu? Hujan. Di dalam mangga rasanya apa? Ada manis, ada asam, betul ya? Jangan cari yang manis saja. Orang sekarang kan cari mangga yang paling enak. Enggak. Mangga itu kodratnya dua, manis dan asam. Kenapa kok harus manis dan asam? Gampangnya satu. Manis itu untuk energi, untuk gula, asam itu untuk kekebalan tubuh. Supaya jenengan tidak sakit di musim ini, makanlah mangga. Jangan 1 kilo, 1 hari 1 biji, gitu nje, supaya sehat. Jadi kalau pas musim apa, makanlah pada musimnya. Itu adalah berbicara tentang kesehatan organ. Kemudian yang kedua, makanlah bahan-bahan yang mirip organ kita. Contoh, kalau jenengan mau untuk paru-paru, untuk liver, bisa makan sukun, bisa makan brokoli putih, brokoli hijau. Kalau untuk kesehatan jantung, bisa makan jantungnya pisang. Jenengan kepingin makan untuk nutrisinya ginjal, jenengan bisa makan kacang-kacangan. Jenengan kepingin untuk kesehatannya pankreas, jenengan bisa makan pare. Satu cirinya, Tuhan memberi bentuk, tahu ya memberi bentuk ya, itu mirip dengan organ-organ kita. Itu tanda yang diberikan Tuhan untuk kita bisa belajar makan apa. Itu untuk kesehatan organ. Kalau sudah terlanjur ada yang aneh, konsumsilah yang paling gampang tadi, rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Kalau aneh sekali sampai terjadi kelainan, saya minta maaf, konsumsilah MP5. Untuk apa? Menjadikan nutrisi itu lebih baik bagi kelainan-kelainan organ itu supaya tidak menjadi parah. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk peredaran saraf, sehingga Bapak Ibu sering mengeluh pada sendi, pada tulang, pada untuk jalan sakit, kaki kebas dan lain sebagainya.
Kalau peredaran darah Bapak Ibu bentuknya darah, ada yang ngalir. Tapi kalau saraf itu tidak ada yang ngalir apa-apa. Cuman ada satu cairan, ya cairan saraf dari sumsum tulang belakang. Semua saraf kita terpusat di mana? Dari otak sampai ke tulang ekor, di tulang belakang. Makanya saya minta tolong kalau punya punggung dihati-hati. Karena itu sampai dikatakan pemuda kita ini kan disebut tulang punggung. Kalau punggungnya patah semua tidak berguna. Kalau dalam keluarga orang tua sebagai apa? Tulang punggung. Mereka yang bertanggung jawab disebut tulang punggung. Karena dia yang ngambil beban semuanya. Ketika orang bermasalah dengan tulang punggungnya, dia akan bermasalah dengan seluruh sarafnya. Kalau punggung yang atas pasti masalah dengan tangan kanan kiri. Kalau punggung yang bawah atau pinggang pasti bermasalah dengan kaki dua. Dan seluruh organ-organ yang ada di dalamnya. Saya minta tolong, punggungnya dijaga. Bagaimana cara jaga punggung? Kalau sudah tahu duduk terlalu lama itu tidak sehat, setelah duduk dipakai jalan-jalan, dipakai olahraga, digerak-gerakkan. Orang penjahit Bapak Ibu yang paling banyak bermasalah. Dia duduk berhari-hari di posisi yang sama dalam waktu yang lama. Setelah dia pensiun ada dua. Yang pertama bungkuk, yang kedua kakinya tidak terasa apa-apa. Terus gimana caranya supaya tetap sehat? Ya tetap bekerja, tapi harus yang pinter, cerdas di dalam bekerja. 1 jam maksimal kita harus sudah bergerak. Banyak minum air putih, lupa nanti gampang kencing. Tujuannya minum air putih biar kencing. Kalau kencing kan jenengan tidak mungkin ngompol di situ kan, tidak mungkin pakai pempes di situ kan. Lebih baik dipakai untuk jalan. Ketika untuk jalan digerak-gerakkan tubuhnya. Itu menjaga kesehatan punggung dan tulang belakang. Kalau sudah terpaksa terapi, sehat tidak sehat tapi bisa terapi. Terapinya paling gampang apa? Renang. Kalau tidak bisa renang apa? Jalan cepat. Kalau tidak bisa jalan cepat apa? Pull up. Pull up itu yang diangkat itu. Terus yang ketiga, kalau bisa terapi bisa ke anduk dikasih garam, ditaruh di punggungnya. Kalau sudah semua dilakukan masih ada yang sakit, berarti memang ada masalah. Kalau sudah masalah, nanti saya minta maaf sebelum terlambat kasih Yakult. Yakult adalah satu produk Bapak Ibu yang saya buat memang untuk saraf tulang belakang. Dalam Yakult itu minyak kayu putih, saya tambah VCO, saya tambah di dalamnya itu tali putri. Ada juga akar kelor di dalamnya sama akar alang-alang. Memang saya rancang itu untuk kesehatan tulang belakang, saraf belakang. Nah, menjaganya kedua apa? Kalau ngangkat beban berat, kalau masih muda boleh dari depan. Tapi kalau sudah tua minta tolong, kalau ngangkat beban angkatlah dari pinggir. Kalau mikul jangan kayak muda terus. Atlet angkat besi Bapak Ibu, dia bisa ngangkat beban dari depan, tapi minta maaf, dia pasti pakai sabuk. Dia tidak pakai sabuk, pasti patah punggungnya. Jenengan bukan atlet. Jadi ketika nyari rumput, ngangkat beban, minta tolong taruh di atas yang lebih tinggi, duduk di bawahnya baru dipikul, itu yang aman. Jadi saya minta tolong, jagalah tulang punggung kita. Jangan sampai sakit. Yang terakhir sekarang untuk penyakit kelainan atau penyakit kanker. Kalau orang tuanya sudah tahu sakit kanker, anaknya kemungkinan sakit kanker berapa persen? Di atas 50-80%. Karena itu tahun 2020 kami dan saya pribadi memikirkan ini. Apa yang kami pikirkan? Kalau penyakit kanker di tahun 2020 sudah luar biasa banyaknya, berarti tahun 2021 ke depan, tahun 2025 ke atas, orang sakit kanker lebih banyak. Karena itu tahun 2020 ini saya meluncurkan produk yaitu BSM-6. BSM-6 itu adalah satu produk anti kanker. Ini kerennya Bapak Ibu, ini saya izinkan sebagai nutrisi anti kanker. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Semua produk saya berbau kecuali BSM-6 yang tidak bau.
Untuk siapa ini? Untuk anak-anak. Jadi kalau punya orang tua sudah punya bakat benjolan, orang tua sudah punya bakat kanker serviks atau kanker payudara, saya minta tolong anaknya dicegah sedini mungkin. Jadi kami akan luncurkan BSM 6. Jadi BSM 6 itu memang obat kanker, tapi saya rancang untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, gimana mencegah supaya sel kanker tidak menjadi aktif? Ini yang paling penting. Makanan kanker juga ada 3 Bapak Ibu. Nomor 1 adalah zat-zat aditif. Zat-zat aditif itu polusi, MSG, pengawet, penyedap, pewarna, pestisida, zat-zat kimia. Itu adalah makanan kanker. Yang kedua, makanan kanker adalah lemak. Lemak jahat itu menjadi makanan kanker. Yang ketiga adalah gula putih. Karena itu kami berusaha di tahun 2020 ini kita menghimbau kepada seluruh teman-teman dari BC Herbal, kita akan menyediakan di tiap-tiap kota Bapak Ibu satu tempat. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa dapatkan bahan-bahan makanan sehat. Kalau gula putih kita akan hindari, berarti kita harus menyediakan juga pengganti gula putih. Yang kita pilih adalah gula aren. Tetapi saya minta tolong, kita mencari petani-petani yang benar. Yang benar itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu lihat gula merah di pasaran, supaya gula itu berasa manis dikasih gula putih Bapak Ibu. Kalau supaya keras ya dikasih gip, kasih semen. Lah saya minta tolong kita rubah supaya tidak dipalsu, supaya tidak dicampur macam-macam. Kita akan buat gula merah, tapi gula merahnya bukan padat, tetapi gula merahnya bentuknya sirup. Jadi gulanya ya gula merah dari gula aren, tapi kita akan bentuk dalam bentuk sirup. Mudah-mudahan ke depan segera kita bisa dapatkan izinnya dan kita bisa edarkan ke semuanya. Apa sih kelebihan gula aren? Gula aren itu adalah gula anti diabetes. Dia justru mengobati pankreas. Yang kedua, dia juga sumber energi yang instan. Karena itu saya nyebutkan daun sukun, kunir putih, temulawak, dan gula aren itu sebagai obatnya mah juga. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang sakit mah, saya suruh konsumsi tajin dengan gula aren tambah kunir. Itu tujuannya adalah sebagai obatnya gula aren. Penyakit kanker tetap akan ada, orang kepingin makan enak juga tetap ada, orang kepingin makan yang sehat juga selalu ada. Doakan di setiap kota yang kita ada BC Herbal, kita akan bangun tempat-tempat itu. Mudah-mudahan mulai Februari tahun depan. Saya mengajak jenengan semua sebagai, kalau hari ini mungkin jenengan sebagai pasien, tapi saya mengajak ke depan jenengan sebagai mitra. Saya kepingin jenengan juga yang membantu menyediakan. Ayo ngobati sama-sama. Dengan apa? Dengan makanan, dengan bahan, dengan apa yang bisa kita kerjakan. Untuk apa? Membuat generasi ke depan lebih sehat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa terus bermanfaat lebih lagi bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.